sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastuti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Selain penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan juga SBMPTN, Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2022 ini juga menerima mahasiswa baru melalui jalur mandiri atau yang dikenal dengan nama seleksi masuk bersama jalur mandiri. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait jalur penerimaan yang satu ini, kali ini kita sudah kehadiran dan akan berbincang bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Bapak Dr. Gede Rasbendantas STMTI. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Tias. Selamat pagi. Ya, kabarnya gimana, Bapak? Sehat. Sehat, baik. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya sudah mau kita undang untuk ajak berbincang terkait SMBJM CBT ya, Pak ya. Kali ini kita khususkan dan karena kita sekarang masih dalam suasana penerimaan mahasiswa baru. Nah, mungkin sedikit Pak bisa disampaikan sebenarnya SMBJM CBT ini yang pendaftarannya kan masih dibuka ini Pak ya. Bisa dijelaskan apa sebenarnya SMBJM CBT tersebut Pak? Oke, selamat pagi semua calon mahasiswa dan masyarakat umum. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki 3 jalur untuk penerimaan mahasiswa baru, yaitu 2 jalur di tingkat nasional. Yang sudah berjalan adalah seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri, yaitu melalui jalur bakat sebenarnya, minat bakat, baik itu melalui prestasi akademik, melalui raport, kemudian dan prestasi atau portofolio lainnya. Nah, itu sudah berjalan dan saat ini saya kira khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha, para calon mahasiswa yang lulus melalui SNMPTN ini, mereka sudah melakukan pendaftaran kembali secara online, Tias. Ya. Kemudian yang kedua, jalur nasional juga yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan juga di Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu seleksi bersama mahasiswa perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN, yang saat ini sedang berlangsung di seluruh perguruan tinggi, termasuk di Universitas Pendidikan Ganesha. Kita memasuki hari ketiga sekarang. Di tahap 1 itu berjalan seleksi UTBK-nya itu dari tanggal 17 sampai 23 Mei. Nah, kemudian di Undiksa, jalur yang kedua juga kita ikuti tanggal 28 Mei. Nah, ini tes yang melalui UTBK ini mereka berbasis komputer. Jadi anak-anak langsung datang ke pusat testing. Ya. Universitas Pendidikan Ganesha adalah salah satu test center yang ada di Indonesia. Dan sekitar 2.142 calon mahasiswa yang akan memilih di seluruh perguruan tinggi, tidak hanya di Undiksa, itu melakukan tesnya di Undiksa. Oke. Nah, kemudian jalur yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai jalur mandiri. Semua perguruan tinggi memiliki, ya, termasuk Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, malah Undiksa ini memiliki 2 jalur mandiri. Yang pertama adalah jalur minat bakat yang sudah selesai kita lakukan, khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Diploma 3. Jadi di Undiksa ini kebetulan ada pendidikan vokasi Diploma 3, ada 11 program studi Diploma 3 di Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah selesai kita lakukan seleksi dan saat ini anak-anak sedang melakukan pendaftaran. Hari ini kita akan mengumumkan besaran UKT dari calon mahasiswa yang lolos melalui minat bakat untuk program studi Diploma 3. Nah, yang terakhir yang kita miliki di Undiksa ini adalah kita sebut sebagai CBT SMBJM. Jadi Computer Based Testing, seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Yang seperti Tias sampaikan tadi, itu pendaftarannya sudah kita mulai dari tanggal 12 Mei sampai 30 Juni. Cukup panjang. Kenapa kita mengambil sampai 30 Juni? Karena pengumuman SBMPTN itu tanggal 23 Juni, Tias. Sehingga kami masih memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa atau masyarakat umum yang seandainya belum beruntung untuk lulus di UTBK SBMPTN, jadi mereka masih punya waktu 7 hari untuk mendaftar ke Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, CBT SMBJM ini sama dengan UTBK. Jadi mereka harus datang langsung ke Universitas Pendidikan Ganesha untuk melakukan tesnya berbasis komputer. Kemudian kita akan alokasikan waktu dari tanggal 11 sampai 18 Juli untuk testingnya.
Tias. Jadi anak-anak kalau mendaftar nanti ke sistem kami penerimaan.undiksa.ac.id, mereka melakukan pengisian data, kemudian nanti akan di assign lokasi testingnya di mana. Nah, kami ada 4 lokasi testing di Universitas Pendidikan Ganesha, ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan, kemudian ada di Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Seni, dan di Pusat Komputer atau PTTIK. Nah, jadi masyarakat akan melakukan testingnya, kemudian kita akan menggunakan skor itu untuk melakukan seleksi, ya, sesuai dengan daya tampung yang kita miliki. Jadi di masyarakat ada yang banyak bertanya, katanya seleksi mahasiswa baru jalur mandiri Undiksa menggunakan hasil UTBK SBMPTN. Tidak. Jadi kami menggunakan skor tersendiri berdasarkan hasil tesnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan anak-anak yang mengikuti jalur mandiri tidak bisa mengikuti SBMPTN. Jadi kalau di pusat, kalau anak-anak sudah lulus lewat SNMPTN, diambil atau tidak diambil, mereka tidak bisa mengikuti SBMPTN. Nah, jadi itu yang akan kami lakukan. Terima kasih, Tias. Jadi itu ya untuk SMBJM CBT-nya itu masih dibuka pendaftarannya, dan itu sama atau mirip ya dengan UTBK SBMPTN. Nah, mungkin masih ada yang bertanya, ini kan jalur mandiri, perguruan tinggi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Sebenarnya apa tujuan dari tes yang dilakukan di jalur SMBJM ini sendiri, Pak? Sesuai dengan panduan dan pedoman dari LTMPT. LTMPT ini adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi dalam panduan ini memberikan kesempatan kepada seluruh perguruan tinggi untuk mengadakan seleksi mandiri, tidak seleksi bersama dengan perguruan tinggi yang lain. Kenapa? Mungkin ada beberapa rekrutmen, beberapa kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing program studi di perguruan tinggi yang mungkin tesnya akan berbeda-beda, ada kemungkinan. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh perguruan tinggi untuk mereka melakukan kegiatan seleksinya mandiri, tetapi dibatasi. Ya. Jadi untuk jalur mandiri ini kita boleh menerima mahasiswa maksimal 30% dari total daya tampung. Nah, jadi melalui jalur SNMPTN kemarin kita diberikan kesempatan minimal 20% menerimanya, berarti di atas 20% boleh. Kemudian melalui jalur SBMPTN yaitu minimal 40% dari total daya tampung, boleh di atasnya. Kemudian dari mandiri adalah 30%. Ya. Jadi ada maksimal. Kapasitas tersendiri gitu ya. Bukan berarti kalau lewat jalur mandiri udah pasti lolos, itu enggak. Tidak. Makanya ada tesnya. Iya, benar. Jadi kita mengambilnya maksimal 30% dari total daya tampung kita di Undiksa. Oke. Nah, untuk UTBK SBMPTN itu kan ada beberapa tahapan tadi Bapak singgung. Nah, untuk SMBJM CBT ini apakah juga akan ada beberapa gelombang juga pelaksanaannya? Kalau gelombang sebenarnya tidak ada. Jadi kita membukanya sekali. Jadi kalau di UTBK ini ada 2 tahap, artinya bahwa kalau jumlah peserta tesnya cukup banyak, mereka bisa menggunakan slot yang kedua, yaitu dari tanggal 28 sampai tanggal berapa gitu ya, saya tidak ingat. Nah, begitu juga di jalur mandiri. Ya, kita belum tahu jumlah pendaftar nanti, tetapi saya memberikan slot dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Juli. Jadi ada sekitar 1 minggu untuk melakukan tes. Ada kemungkinan kalau jumlah pesertanya cukup banyak, ini jadwal tesnya akan melebihi dari itu. Makanya tanggal 11 sampai 18 Juli kita baru slot bahwa itu akan melakukan tes untuk jalur mandiri. Kalau seandainya lebih, mungkin akan lebih dari tanggal 18 Mei. Oleh karena itu pengumumannya saya agak mundur, yaitu tanggal 27 Juli. Baru diumumkan nanti hasil seleksi melalui jalur mandiri ini. Jadi menyesuaikan. Jadi tidak ada gelombang ya. Jadi gelombang. Satu kali kita melakukan penerimaan dari jalur mandiri. Tapi untuk tahapannya mungkin seleksinya itu disesuaikan dengan jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar. Seperti itu. Nah, terkait pemilihan tempat pelaksanaan tes CBT ini, apakah sistemnya itu sama juga dengan UTBK SBMPTN? Kalau UTBK SBMPTN, calon mahasiswa itu bisa tes di mana saja, Tias ya. Misalnya saja ada calon mahasiswa yang akan memilih Undiksa
program studinya, mereka bisa tes di Jogja, di UNJ atau di universitas yang menjadi tes center di Jogja, atau misalnya mereka bisa tes di Surabaya, di universitas yang menjadi tes center. Jadi dimanapun mereka bisa. Nah, berbeda dengan jalur mandiri. Jadi jalur mandiri karena dilakukan oleh universitas yang bersangkutan, jadi calon mahasiswa harus datang ke universitas yang bersangkutan. Contoh Undiksa melakukan jalur mandiri, ya mereka harus datang ke Undiksa untuk melakukan tesnya, entah dari manapun mereka. Nah, karena ini kita masih dalam masa pandemi, tetapi saya kira sudah membaik ya, mudah-mudahan kita akan cepat untuk menuntaskan atau menghadapi endemi nanti, dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan UTBK SBMPTN maupun jalur mandiri nanti. Oke, jadi sudah ditegaskan ya kalau mau misalnya mendaftar lewat jalur mandiri di Undiksa, itu tesnya memang harus di Undiksa, datang langsung ke Undiksa. Harus datang langsung. Oke, nanti jangan salah paham ya, UTBK-nya aja bisa di mana aja gitu, itu beda jalur soalnya. Oke, nah untuk jumlah prodi yang bisa dipilih untuk peserta CBT SMBJM ini berapa kalau boleh tahu, Pak? Oke, untuk CBT SMBJM ini adalah seluruh diploma 3 dan S1 yang kita miliki ya. Jadi diploma 3 yang kita miliki ada 11 program studi. Kemudian S1 yang kita miliki mungkin sekitar 40-an ya, Tias ya, 40-an program studi, saya tidak ingat exact number-nya. Itu bisa dipilih oleh seluruh calon mahasiswa, dan pada saat mereka akan mendaftar mereka sudah melihat program studi apa saja yang bisa dipilih, tetapi masing-masing program studi punya persyaratan, Tias. Contoh misalnya kedokteran. Kedokteran itu harus berasal dari SMA yang jurusan IPA. Tidak boleh dari jurusan IPS, tidak boleh dari jurusan bahasa. Nah, begitu juga di prodi yang lain, misalnya di program studi pendidikan teknik informatika gitu ya. Nah, itu dari SMA jurusan IPA, kemudian SMK jurusan yang relevan dengan PTI. Jadi pada saat mereka mendaftar mereka sudah tahu. Jadi kalau mereka sudah bisa pilih berarti mereka eligible ya. Kalau mereka tidak bisa pilih program studinya berarti jurusan waktu dia di SMA atau di SMK atau sederajat tidak relevan dengan program studi itu. Nah, berarti apakah misalnya dia boleh, misalnya kayak Tias dulu pengennya di ekonomi gitu misalnya, apakah boleh memilih 2 prodi misalnya untuk SMBJM CBT ini? Iya, jadi di SMBJM CBT ini ada 3 jalur, ada 3 kelompok, Tias. Yang pertama Saintek, Sains Teknologi. Jadi program studi yang masuk ke Sains dan Teknologi ini sebagian besar ada di FMIPA, kemudian di FTK. Jadi anak-anak SMA jurusan IPA atau yang sederajat jurusan IPA itu bisa memilih kemana saja, baik itu yang Saintek maupun Sosial Humaniora. Nah, tetapi anak-anak yang dari jurusan IPS, ya tidak boleh memilih ke jalur Saintek, dia memilihnya di jalur Sosial Humaniora. Nah, kemudian ada jalur satu lagi namanya campuran. Jadi anak IPA yang memilih pilihan satunya misalnya Saintek, contoh saja adalah kimia, kemudian pilihan 2-nya ekonomi, nah itu Sosial Humaniora, jadi mereka harus mengambil kelompok campuran. Jadi tesnya 3 kali. Tesnya 3 kali. Jadi tes yang pertama adalah tes kemampuan akademik. Di situ ada matematika dasar, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada Pancasila dan kewarganegaraan. Itu semua kelompok mendapatkan tes itu. Namanya tes kemampuan akademik. Kemudian yang kedua ada tes kemampuan bidang Saintek. Nah, jadi khusus untuk Saintek ada kimia, biologi, matematika Saintek, kemudian ada fisika. Nah, bagi yang memilih campuran berarti dia harus tes Sosial Humaniora juga. Di situ ada ekonomi, kemudian ada sosiologi, kemudian ada sejarah dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 kelompok ya, ada Saintek, ada Sosial Humaniora, kemudian ada campuran. Campuran itu campuran antara Sosial Humaniora dan Saintek. Jadi itu ya mungkin bisa diperhatikan nanti. Sama dengan UTBK. Iya, sama dengan UTBK SBMPTN. Nah, di luar sana nih masih banyak nih calon-calon mahasiswa yang juga bertanya, apakah di SMBJM CBT ini bisa digantikan dengan hasil UTBK? Itu kayaknya tadi udah disinggung ya, mungkin dipertegas sekali lagi, Bapak. Jadi kita tidak akan bisa digantikan dengan skor Anda di UTBK SBMPTN ya.
Jadi tidak fair karena beberapa calon mahasiswa memiliki skor, beberapa calon mahasiswa tidak memiliki skor. Jadi kita menggunakan total dari skor Anda melakukan tes nanti pada saat mengikuti CBT SNMPTN. Ya. Jadi itu yang kami akan gunakan sebagai indikator untuk meluluskan mahasiswa nanti sesuai dengan daya tampung dari program studi. Oke. Nah, lalu untuk pelaksanaan ujian di Undiksa sendiri di tahun ini kan mungkin sudah sedikit berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Bagaimana pelaksanaan ujian CBT di Undiksa nantinya, Pak? Oke, yang pertama adalah walaupun di 2 tahun sebelumnya dari tahun 2020, 2021 itu kan benar-benar kita dalam pandemi yang cukup mengkhawatirkan ya, Tias ya. Jadi protokol memang benar-benar kita terapkan dengan baik, kemudian kita selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid. Nah, begitu juga di tahun ini ya, walaupun kita sudah agak terbuka, kemudian Bapak Presiden menyampaikan bahwa di tempat terbuka kita tidak menggunakan masker, tetapi kami tetap menerapkan protokol itu. Jadi kami berharap bahwa calon mahasiswa yang akan melakukan tesnya tetap menggunakan masker, kemudian menjaga kesehatan mereka, dan ya berusaha untuk mereka diharapkan mereka sudah vaksin ya minimal 2 kali ya Tiasnya untuk menjaga diri sendiri sebenarnya dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian kami juga tetap membatasi jumlah atau kapasitas di setiap ruangan. Jadi kami menggunakan 50% dari total kapasitasnya. Oleh karena itu ini cukup panjang. Kita mengalokasikan waktu hampir seminggu dan ada kemungkinan akan lebih dari itu sesuai dengan jumlah peserta. Kemudian computer based testing kami selalu perbaiki aplikasinya untuk memudahkan anak-anak nanti menjawab soal, yang biar mereka merasa nyaman nanti untuk menjawab soal, kemudian melihat soal, kemudian melihat jawab atau melihat opsi pada masing-masing soal atau masing-masing item yang akan ditampilkan di komputer nanti. Dan setiap orang akan random, Tias. Jadi tidak ada orang yang akan mendapatkan soal yang sama. Ya. Oke, nah berarti meskipun sekarang bisa dikatakan pandemi sudah sedikit landai gitu ya, tapi protokol kesehatan tetap dijaga oleh Undiksa dalam pelaksanaan tes baik UTBK maupun CBT ini nantinya. Oke, Tias rasa sudah sangat jelas ya apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan SNMPTN CBT ini sendiri. Mungkin terakhir Bapak sekaligus penutup ajakan bagi calon mahasiswa peserta CBT SNMPTN Undiksa. Oke, pada seluruh masyarakat dan calon mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, jadi izinkan saya menyampaikan bahwa Universitas Pendidikan Ganesha ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali dan saat ini sedang tumbuh. Dan beberapa prestasi yang kita miliki sangat membanggakan bagi kami di Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha ya. Undiksa saat ini kalau dalam beberapa perankingan yang dilakukan oleh baik itu oleh kementerian maupun di tingkat internasional. Jadi kami di tahun 2021 berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama kami berada di peringkat 7 dari 33 PTN BLU yang ada di Indonesia. Dan di tahun ini kami walaupun belum ditetapkan oleh kementerian, kami berada di peringkat 5 dari 33 PTN BLU. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia ini sebenarnya ada grade, ada tahapan dari perguruan tinggi, Tias. Jadi ada satuan kerja, ada BLU, kemudian yang paling tinggi ada PTNBH. Kemudian itu di indikator kinerja utama. Kemudian dari prestasi mahasiswa kita juga menempatkan diri pada peringkat 3 dari seluruh PTN BLU. Kemudian di peringkat 13 secara nasional. Jadi prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami itu sangat membanggakan bagi kami di Universitas Pendidikan Ganesha. Begitu juga perankingan yang ada di Simago Institutional Ranking. Jadi kita berada di peringkat 11 di Indonesia dari seluruh perguruan tinggi. Ini juga sangat membanggakan bagi kami. Memang kalau sering orang menyampaikan nobody like ranking but everybody check the ranking. Jadi kami berusaha tidak hanya menempatkan diri pada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3,
tetapi yang paling penting adalah nilai kami juga ada di situ. Nah, selain itu juga kami kemarin berhasil meraih nomor 1 untuk pencapaian indikator kinerja anggaran. Nah, itu juga cukup membanggakan bagi Universitas Pendidikan Ganesha dan beberapa prestasi yang lain. Nah, Undiksa juga saat ini ya sedang membawa 21 program studinya, Tias, untuk menuju internasional akreditasi. Nah, Bapak Rektor menyampaikan kepada kita semua di Universitas Pendidikan Ganesha, melalui internasional akreditasi ini kita ingin melakukan pembenahan. Baik itu terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga sarana-prasarana pendukung pembelajaran. Jadi, akreditasi internasional ini tidak hanya untuk sertifikat, tetapi yang kami inginkan bahwa kami harus memperbaiki isinya, tidak hanya untuk memperbaiki packagingnya saja. Nah, itu harapan Bapak Rektor kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan membawa 21 program studi ke internasional akreditasi, memberikan imbas positif kepada academic environment di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, Undiksa ini juga para pemirsa semua dan juga calon mahasiswa, kami ini secara institusi terakreditasi A. Jadi kalau akreditasi digunakan sebagai indikator kemapanan sebuah universitas, berarti kami termasuk adalah universitas yang mapan untuk melakukan tridharma kami, yaitu pendidikan dan pengajaran. Program studi yang ada di Undiksa ini dari 70 program studi yang kami miliki saat ini, baik itu pendidikan vokasi, pendidikan akademik maupun pendidikan profesi, kami ada 22 program studi yang saat ini sudah terakreditasi A. Jadi sekitar 31% dari total program studi yang kami miliki, dan sisanya adalah terakreditasi B atau baik sekali ya. Nah, itu yang kami miliki. Nah, begitu juga dengan pendidikan vokasi ya, bagi calon mahasiswa. Jadi saat ini kami sedang melakukan transformasi atau sedang peningkatan strata diploma 3 menjadi D4, Tias ya, menjadi sarjana terapan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini izinnya bisa keluar. Jadi para mahasiswa yang kemarin mendaftar melalui jalur diploma 3 itu akan dimigrasi ke sarjana terapan atau D4. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan segera. Nah, oleh karena itu, calon mahasiswa semua, masyarakat, orang tua, ya, jangan pernah ragu untuk menitipkan anak-anaknya atau menyekolahkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih terima Bapak kasih, Wareksatu Tias. atas waktunya dan juga paparannya tadi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan itu bisa dipahami ya dan juga dicermati oleh masyarakat dan juga pemirsa dari Ganesha Channel ini. Jadi untuk kalian yang ingin mendaftar melalui SMBJM CBT, jangan lupa pendaftarannya masih dibuka sampai di tanggal 30 Juni nanti. Dan tadi juga sudah disampaikan ya, prodi yang bisa dipilih apa saja, itu ada banyak sekali pilihannya. Kalau kalian memilih misalnya 2 prodi yang berbeda, itu tesnya seperti apa itu sudah disampaikan. Dan jangan lupa untuk Anda yang menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, ditekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Dan pastinya untuk kalian yang ingin menitipkan saran, masukan, ataupun pertanyaan mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Satu hal juga yang tidak akan pernah bosan kami ingatkan untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh